Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Amir selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi antar pribadi. Kami dari kelompok 3 kelas 2A akan membahas mengenai sexual prejudice dan social dominance theory. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3 kelas 2A. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Bisa akan dijelaskan oleh rekan saya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari prasangka. Prasangka, stereotip, dan diskriminasi memiliki kaitan dengan fungsi kognitif dan sosial manusia. Bagaimana kita memahami dan menilai orang lain. Hal ini menarik karena merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan sering kita alami. Konsep prasangka, stereotip, dan diskriminasi berhubungan dan timbal balik dan memunculkan perilaku. Prasangka adalah suatu hal yang pernah kita alami, baik sebagai target atau objek maupun subjek. Sikap bias positif atau negatif berdasarkan informasi yang tidak mencukupi dan diarahkan pada kelompok, yang mengarah pada prasangka anggota kelompok. Menurut Kartono, pada tahun 1981, prasangka adalah penilaian yang terlampau tergesa-gesa berdasarkan generalisasi yang terlampau cepat, sifatnya berat sebelah, dan dibarengi tindakan yang menyederhanakan suatu realitas. Selanjutnya ada sumber pemicu prasangka. Yang pertama, prejudice berdasarkan dari adanya kompetisi antar individu dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua, prejudice berdasarkan dari social learning yang didapatkan dari masyarakat atau lingkungan sekitar yang seringkali melontarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, adanya perkambing hitaman terhadap kelompok atau individu tertentu karena merasa marah dan frustasi terhadap individu tersebut, kebanyakan terpicu oleh masalah personal. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, adanya generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Yang kedua, adanya kompetisi sosial. Yang ketiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu yang memicu timbulnya stereotip. Yang kelima, adanya agresi antar kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor adanya prasangka. Faktor adanya prasangka menurut Brigham tahun 1986 yaitu ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor pola interaksi antar kelompok, yang kedua adalah level kognitif, yang ketiga adalah perbedaan, yang keempat adalah sosial dan perbedaan norma sosial, yang kelima adalah demografi, dan yang terakhir atau yang keenam adalah keluarga dan masa lalu. Kemudian adalah teori yang mendasari adanya prasangka. Yang pertama adalah teori kognitif. Teori ini berfokus pada penjelasan tentang bagaimana individu berpikir tentang prasangka, memproses informasi, serta memahami dunia dan individu lain secara subjektif. Yang kedua adalah teori konflik realistik. Teori ini kecenderungannya untuk berprasangka dan melakukan diskriminasi terhadap anggota outgroup dapat terjadi karena adanya kompetisi dan konflik antara kelompok. Yang ketiga adalah teori perbandingan sosial. Dalam teori ini, prasangka akan muncul apabila individu menilai adanya perbedaan mencolok atau keadaan status yang tidak seimbang. Dan teori yang keempat adalah teori psikodinamika. Teori psikodinamika ini mengemukakan bahwa prasangka adalah agresi yang dialihkan yang terjadi ketika sumber frustasi tidak dapat diserang atau karena adanya rasa takut atau sumber frustasi tersebut tidaklah nyata. Nah, mengapa sih kita ini punya prasangka? Kita punya prasangka ini yang pertama karena adanya ketidaknyamanan, yang kedua adanya rasa takut, yang ketiga kita menyalahkan orang lain, yang keempat karena adanya rasa benci, yang kelima adanya rasa iri hati atau cemburu, yang keenam adanya tingkatkan harga diri, yaitu menganggap diri kita ini superior dan sebagainya, dan yang terakhir adalah karena adanya rasa hati-hati. Rasa hati-hati ini sendiri bisa melalui penampilan seperti memiliki tato yang bertujuan untuk ditujukan ke orang-orang untuk memberikan peringatan bahwa diri kita ini ditakuti.
Nah, ada plus dan minusnya untuk prasangka ini. Minusnya, jika terlalu over dalam berpikiran negatif atau berprasangka, maka cenderung akan hidup dengan feeling yang selalu negatif dan tidak tenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada dampak yang merugikan pihak-pihak terlibat. Seperti yang pertama, membatasi kesempatan untuk berkembang dalam kelompok minoritas. Yang kedua, tidak adanya toleransi dan menjadikan perpecahan antar kelompok. Yang ketiga, ada banyak individu yang tidak ingin bersosialisasi dengan mereka yang menjadi korban prasangka. Yang keempat, adanya stigma dalam masyarakat. Yang terakhir dan yang kelima, rendahnya self-esteem. Selanjutnya ada cara-cara mengatasi prasangka menurut Aronson dan Bridgman pada tahun 1979 dalam Cook 1984. Yang pertama ada menunjukkan rasa saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, memiliki satu tujuan bersama. Yang ketiga, adanya status yang seimbang. Artinya, antar kelompok, ras, suku bangsa, agama, ataupun perbedaan satu dengan yang lain memiliki kedudukan yang sama tinggi. Yang keempat, adanya kontak informal dan interpersonal. Yang kelima, memiliki beberapa kontak sosial. Yang keenam, adanya sosial dan kesetaraan yang berlaku harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, ada macam prasangka. Yang pertama, ada seksisme, yaitu penilaian negatif pada seseorang yang digunakan dalam gender. Contohnya, wanita yang pulang malam adalah wanita yang tidak baik atau nakal. Laki-laki yang bertato adalah orang jahat. Laki-laki dan perempuan yang bersama adalah pasangan. Yang kedua, ada prasangka rasial, yaitu penilaian negatif yang ditunjukkan pada kelompok, suku, atau ras tertentu. Contohnya, seseorang yang berasal dari suku Batak adalah seseorang yang pemarah. Wanita bersuku Sunda adalah orang yang matre. Selanjutnya, yang ketiga, ada prasangka agisme, yaitu prasangka terhadap orang yang lebih tua, di mana orang tua dianggap jadi yang lebih lemah, tidak bermanfaat, dan menjadi beban. Selanjutnya, ada contoh yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya kita akan memberikan video contoh dari prasangka secara general. Untuk video pertama ini ada dua respon. Yang pertama, saat sang wanita yang ada di video ini menunjukkan tatonya di publik, lalu ia bertanya, responnya seperti apa? Mari kita lihat. Seperti yang kita lihat ya, wanita tersebut dicuekin atau didiamin. Seperti yang kita lihat juga, ia memiliki tato di sekujur tubuhnya. Dan yang kita tahu atau yang mungkin kita rasakan, atau yang kebanyakan orang bisa saja rasakan, jika seseorang memiliki tato ini memberikan aura atau dampak yang negatif ke lingkungannya, seperti merasa terintimidasi, menjadi sosok yang jahat, dan sebagainya. Lalu, mari kita lihat saat wanita ini sudah didandani dan ditutupi tato-tato dalam tubuhnya. Dan kita lihat respon masyarakat saat ia berinteraksi dengan orang-orang di tempat yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saat dia menutupi tatonya, saat dia tidak terlihat mendominasi atau mengintimidasi, orang-orang bakal merespon dengan senang hati, dengan hangat. Mereka akan segera merespon. Lalu mungkin cukup sekian untuk contoh dari prasangka secara general. Kita akan selanjutnya masuk ke pembahasan sexual prejudice. Baik, untuk definisi sexual prejudice sendiri, di sebagian negara dan kota, LGBT atau homoseksual tidak memiliki status hukum dan menjadikan seseorang yang memiliki LGBT ini sebagai sasaran prasangka seksual yang menghina. Prasangka seksual atau sexual prejudice berkaitan dengan bagaimana diskriminasi berdasarkan orientasi seksual individu.
Kelompok kami membahas juga mengenai jurnal penelitian milik Living Islam yang mengkaji majalah online Al-Wa'i sebagai referensi pembahasan prasangka seksual kami ini. Dalam penelitian dan majalah yang diteliti, bahasan pokok atau kunci penelitian ini adalah LGBTIQ. Semenjak mencuat di media massa Indonesia, ragam argumen pro dan kontra bermunculan. Prasangka seksual ini bisa diukur menggunakan instrumen Homosexuality Attitude Scale atau HAS, yang merupakan instrumen pengukur stereotip, miskonsepsi, ataupun kecemasan. Selanjutnya, kita membahas mengenai komponen. Antipati dapat langsung ditunjukkan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Allport juga menekankan bahwa bukan hanya antipati pribadi, tetapi juga antipati kelompok. Yang pertama, komponen ini ada komponen kognitif atau pikiran, yang dimana melibatkan pikiran yang diyakini oleh subjek mengenai objek prasangkanya. Stereotip juga adalah gambaran kecil yang berada dalam pikiran kita mengenai skema kelompok tertentu dengan ciri-ciri yang sama. Dalam majalah online Al-Wa'i yang kami analisis ini terdapat artikel yang berjudul LGBT Tindak Kriminal. Dalam artikel tersebut dipaparkan bahwa LGBT merupakan penyimpangan seksual yang diibaratkan penyakit. Penggunaan kata kriminal sering dapat menggiring persepsi pembaca ke arah yang negatif karena sejatinya kata kriminal ini merujuk pada kejahatan atau pelanggaran hukum yang perlu dapat hukuman. Lalu komponen kedua ada afektif atau emosional yang melibatkan perasaan atau emosi negatif yang berprasangka mengenai anggota kelompok yang tidak disukainya. Komponen sikap ini berakar paling dalam dan reaksi emosionalnya juga dipengaruhi oleh kepercayaan. Sebagai contohnya, salah satu artikel dalam majalah online Al-Wa'i menuliskan bahwa LGBT memiliki virus dan membahayakan. Oleh karena itu, Puspaningrum selaku penulis artikel tersebut mengajak para pembacanya untuk membasmi virus LGBT dan sadar akan lingkungan sekitar. Contoh yang saya dapat dari komponen afektif ini yaitu prasangka saya terhadap sang penulis. Yaitu bisa saja beliau menulis artikel tersebut dan menggunakan pemilihan kata membasmi ataupun bahaya karena penulis memiliki emosi tersendiri pada suatu kondisi LGBT yang bisa saja penulis ini lebih condong ke arah yang tidak suka dan stereotip negatif lainnya. Lalu kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu konatif atau perilaku. Kecenderungan komponen ini melakukan perilaku dengan cara tertentu dan bermaksud melakukan tindakan negatif terhadap suatu kelompok yang menjadi target. Bentuk komponen kognitifnya ialah tindakan permusuhan atau diskriminasi. Contoh yang dapat kita ambil dari penulis artikel majalah online Al-Wa'i lagi, yang judulnya LGBT Tindak Kriminal yang seperti pada poin pertama kita bahas. Dalam artikelnya menuliskan, bagi pelaku sodomi, baik subjek maupun objeknya dikenakan sanksi berupa hukuman mati. Namun, jika salah satu antara orientasi sosial maupun gender memiliki keringanan atau keistimewaan, akan memicu timbulnya diskriminasi dan kesenjangan. Dan juga secara hukum, LGBT telah memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya yaitu ada sumber prasangka. Prasangka merupakan produk sampingan yang berasal dari cara seseorang memproses dan mengatur informasi. Baron dan Briney mengemukakan beberapa pandangan yang menjadi sumber dari prasangka. Di antaranya yaitu, yang pertama itu ada efek kita versus mereka. Langkah awal dalam berprasangka adalah terjadinya kategorisasi, pengelompokan orang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, kebangsaan, etnis, dan sebagainya. Ketika bertemu dengan orang-orang yang berkarakteristik berbeda dari kelompoknya, seseorang akan bergantung pada persepsi yang dibentuk di masa lalu mengenai orang lain dengan karakteristik tertentu. Prasangka dapat timbul karena adanya pemisahan dunia sosial di sekitar individu menjadi kita dan mereka. Pandangan ini terbatas pada apakah individu merupakan anggota kelompok lain atau anggota dari kelompok yang sama dengan individu tersebut. Yang selanjutnya itu ada pengalaman masa lalu. Menurut pandangan social learning,
Anak mempunyai sikap negatif terhadap berbagai kelompok sosial karena mendengar atau meniru pandangan yang diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan signifikan other lainnya. Yang selanjutnya itu ada kompetisi. Sukanto menyatakan bahwa salah satu akibat dari interaksi sosial adalah munculnya kompetisi. Setiap individu selalu menginginkan pekerjaan yang mapan, rumah yang baik, jaminan masa depan yang aman, jaminan kesehatan yang prima, dan lainnya. Di sisi lain, peluang untuk mendapatkan semua itu terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah peminat sehingga munculnya kompetisi. Yang terakhir itu ada peran belajar atau social learning. Prasangka bukan merupakan bawaan. Tidak ada seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai kebencian tertentu terhadap orang lain. Kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan sesuatu yang dipelajarinya dari lingkungan karena prasangka sebagai suatu sikap yang merupakan hasil belajar sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang ini memilih untuk terlibat dalam aktivitas seksual komunitas LGBT menurut Sigmund Freud. Di antaranya yang pertama ini adalah faktor prinsip hidup. Nah, menurut Freud ini, prinsip hidup itu ada dua, yakni ada died and life. Prinsip died ini merupakan prinsip yang cenderung untuk merusak dan juga agresif. Sedangkan life ini adalah prinsip manusia untuk mempertahankan diri dan juga mengembangkan kepribadiannya di dalam realitas kehidupan. Nah, prinsip life ini cenderung terarahnya pada pemuasan libido. Yang kedua ini ada faktor lingkungan. Dalam kaitannya dengan LGBT, faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas LGBT. Seperti perlakuan yang kurang simpatik, kekerasan dari lawan jenis, pemondokan sesama jenis, dan juga perlakuan tidak senonoh lainnya yang merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang itu untuk akhirnya bergabung ke dalam komunitas LGBT. Yang ketiga, adanya faktor kebebasan seksual atau free sex. Biasanya seseorang pada titik tertentu akan cenderung mendorong dirinya itu untuk mencari kepuasan seks dari gaya dan juga varian seks lainnya, ataupun terlibat dalam aktivitas seksual seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Yang keempat, adanya faktor genetik. Nah, saat ini semua yang menyangkut dengan kepribadian dan historis ras, keturunan manusia bisa ditinjau dari aspek genetik, khususnya itu adalah DNA. Nah, melalui DNA juga kita bisa memahami kecenderungan seseorang untuk bersifat setengah laki-laki maupun setengah perempuan, yang berimplikasi kepada kesulitan seseorang untuk menentukan jenis kelaminnya sendiri. Selanjutnya ada faktor hormon. Dalam ilmu biologi disebutkan bahwa sifat maskulin dan juga feminin ini sangat ditentukan oleh hormon testosteron dan juga progesteron. Yang keenam adanya faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan. Ketidakharmonisan hubungan seksual antara suami istri menjadi salah satu faktor seseorang untuk mengalihkan orientasi seksualnya, seperti aktivitas seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT. Nah, berdasarkan pada adanya 6 faktor menurut Sigmund Freud tersebut, LGBT ini bukanlah suatu kelainan, tapi sebagai aktivitas manusia yang secara psikologis bersifat wajar. Maka alasan seseorang yang memutuskan untuk menjadi LGBT ini bukanlah semata-mata karena satu faktor saja, melainkan LGBT juga terbentuk karena faktor lingkungan. Jadi selain itu masih ada 5 faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi LGBT. Di antaranya adanya prinsip hidup, genetik, kebebasan seks, hormon, serta ketidakpuasan seksual dengan pasangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ini mengenai contoh dari sexual prejudice. Hello everyone, we are Lauren. We went to many areas of this. YouTuber ini memberikan sosial eksperimen di mana mereka berdua sebagai sama jenis yaitu laki-laki berpegangan tangan sambil jalan-jalan di lingkungan publik. Mereka ingin melihat bagaimana respon sekitar mereka. Ada yang memberikan mereka dukungan positif, bahkan ada juga yang menendang mereka, juga ada yang memandang mereka dengan tatapan yang aneh.
seperti Bapak di belakang ini ya. Sebenarnya sexual prejudice juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya melihat bencong atau melihat teman yang berperilaku berkebalikan dengan jenis kelamin biologisnya dan hal lainnya. Bisa selanjutnya kita akan membahas mengenai social dominance theory. Hello everyone. Baik, selanjutnya ada teori social dominance. Jadi, teori dominasi sosial ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat dapat diatur dalam hierarki kekuasaan, di mana kelompok dominan menikmati bagian yang tidak proporsional dari aset masyarakat dan kelompok bawahan menerima sebagian besar kewajibannya. Jadi, teori dominasi sosial ini dikembangkan untuk memahami bagaimana suatu hierarki sosial berdasarkan kelompok dibentuk dan dipertahankan. Di dalam hierarki sosial terdapat individu atau kelompok yang menempati bagian atas hierarki atau sering disebut dengan dominan, dan individu atau kelompok yang berada di bagian bawah hierarki atau sering disebut subordinat. Manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki berdasarkan kelompok-kelompok sosial, di mana setidaknya terdapat satu kelompok yang menikmati status sosial yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Kelompok sosial dominan akan dibandingkan dengan kelompok lain. Anggota kelompok sosial dominan akan menikmati bagian yang lebih besar dari nilai sosial positif atau materi yang diinginkan berasal dari sumber-sumber tertentu seperti pada kekuasaan politik, kekayaan, perlindungan dengan kekuatan, makanan kesukaan yang berlimpah, jaminan kesehatan, rekreasi, dan pendidikan. Sedangkan nilai sosial negatif akan diperuntukkan untuk anggota kelompok subordinat. Sebagai contohnya, mendapatkan pemukiman yang tidak layak, penyakit, pengangguran, pekerjaan yang tidak menyenangkan atau bahkan berbahaya, hukuman yang tidak sebanding, stigmatisasi, dan fitnah. Selanjutnya ada sistem stratifikasi. Teori dominasi sosial ini mengemukakan bahwa kegiatan produksi surplus, ekonomi stabil yang dilakukan oleh masyarakat terdapat 3 sistem kualitatif hierarki berbasis kelompok yang berbeda. Yang pertama ada sistem umur, di mana orang dewasa memiliki kekuatan yang tidak seimbang terhadap anak-anak. Yang kedua ada sistem jenis kelamin, di mana laki-laki memiliki kekuatan sosial, politik, dan militer yang tidak seimbang dibanding dengan perempuan. Dan yang terakhir ada sistem kesewenang-wenangan, di mana sistem ini dibangun atas dasar kesewenang-wenangan, yaitu tidak berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, dan terdapat perbedaan dalam mengakses nilai sosial positif dan negatif. Jadi dari ketiga struktur tersebut, sistem kesewenang-wenangan ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berkembang di masyarakat. Perbedaan sosial yang mempengaruhi sistem ini memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti perbedaan kewarganegaraan, ras, suku, kelas, kepemilikan tanah, keturunan, agama, pengetahuan, ide-ide, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mekanisme. Mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Yang pertama ada legitimizing mean. Teori dominan sosial mengasumsikan bahwa ketidaksetaraan berbasis kelompok bukan hanya hasil dari penggunaan kekuatan, intimidasi, dan diskriminasi pada bagian yang dominan atau menonjol terhadap bawahan. Teori dominan sosial menyatakan bahwa keputusan dan perilaku individu membentuk praktek-praktek sosial baru yang dibentuk oleh legitimizing mean. Legitimizing mean ini merupakan konsensuali dari nilai yang dipegang, sikap, kepercayaan, stereotip, dan ideologi budaya. Teori dominan sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama, legitimizing mean meningkatkan hierarki atau hierarchy enchanting legitimizing mean. Yang kedua, melemahkan hierarki atau hierarki accentuating legitimizing mean. Meningkatkan hierarki memberikan kebenaran moral dan intelektual untuk penindasan dan ketidaksetaraan. Contohnya seperti berbagai bentuk rasisme, stereotip, dan yang lainnya. Lalu untuk bentuk pelemahan hierarki adalah ideologi yang melawan dominasi. Contohnya
seperti demokrasi sosial, sosialisme, dan komunisme. Lalu yang mekanisme yang kedua itu ada diskriminasi institusional. Pada diskriminasi institusional terdapat dua macam klasifikasi hierarki, yaitu peningkatan hierarki dan pelemahan hierarki. Lembaga yang meningkatkan hierarki mendukung dan mempertahankan kesetaraan dengan mengalokasikan nilai sosial dan lebih positif kepada kelompok atau individu dominan. Yang kedua, lembaga yang melemahkan hierarki merupakan kelompok individu subordinat seperti orang-orang yang tidak mampu, suku, dan agama minoritas. Lalu mekanisme yang ketiga ada diskriminasi individu. Diskriminasi individu merupakan perbedaan perilaku yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain dikarenakan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Diskriminasi individu sering terjadi di kehidupan sehari-hari dalam tindakan sederhana, namun terkadang merugikan. Diskriminasi atau perbedaan juga dilakukan oleh individu di berbagai bidang. Diskriminasi oleh individu terjadi karena terjadi ketika seorang atasan memutuskan untuk tidak memecat atau mempromosikan karyawannya, atau contoh lainnya agen perumahan memutuskan untuk tidak menjual atau menyewakan sebuah rumah pada klien yang potensial. Atau contoh lainnya seorang jaksa yang memutuskan untuk memberikan pidana ringan kepada terdakwa. Semua dikarenakan adanya perbedaan dalam etnis, kebangsaan, kelas sosial, orientasi seksual, atau gender. Individu yang berada pada hierarki yang memiliki kekuatan tinggi biasanya memiliki lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif, di mana mereka menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada individu lain di dalam hierarkinya. Dan kekuatan lain, penyaluran nilai-nilai tersebut dan kekuatan lain untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang negatif disalurkan kepada individu lain di luar tingkatan hierarki mereka. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Ini teh aku kan ini. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan video tentang teori dari sosial dominan. Dari video yang telah kami sampaikan,
Di sini kita bisa melihat bahwa ada kesenjangan sosial yang dimana pada malam tahun baru tidak semua orang bisa merayakan tahun baru dengan tenang. Ada juga yang lebih memilih untuk memanfaatkan situasi tertentu seperti ini. Di saat ramai mereka adalah orang-orang yang terdominasi oleh kita yang berkecukupan dalam materi. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan kesimpulan yang telah kelompok kami sebutkan. Ulang. Baik, selanjutnya setelah kami mencari tahu lebih lanjut tentang sexual prejudice dan social dominance theory, dapat kita simpulkan bahwa prasangka adalah penilaian yang terlalu terbesar. Sumber prasangka berasal dari adanya kompetisi, adanya social learning, dan juga adanya perkambing-hitangan. Ada macam-macam ciri-ciri prasangka dan faktor-faktor prasangka yang telah rekan kami sebutkan. Teori yang mendasari prasangka adalah teori kognitif, teori konflik realistik, teori perbandingan sosial, dan teori dinamika. Prasangka memiliki beberapa macam, yaitu prasangka seksisme, prasangka rasial, dan prasangka agisme. Prasangka ada karena adanya pemikiran negatif dari seseorang. Dampak yang akan muncul pun sesuai dengan hasil yang akan sesuai dengan isi pikiran seseorang. Cara mengatasi prasangka pun macam-macam yang telah kami sebutkan, tetapi yang terpenting adalah memunculkan sikap positif. Kelompok kami juga berfokus pada pembahasan sexual prejudice. Di sebagian negara dan kota, LGBT atau homoseksual tidak memiliki status hukum dan reaksi dari masyarakat mengenai hal ini pun merupakan contoh stigma yang dasar karakter pencela individu. Dengan menjadikannya seseorang yang LGBT sebagai sasaran prasangka seksual yang menghina. Dalam penelitian majalah yang diteliti, majalah online LWI, bahasan pokok atau kunci penelitiannya ini adalah LGBTIQ. Jadi LGBTIQ ini sendiri memiliki kepanjangan yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer. Sexual prejudice memiliki komponen dasar prasangka yaitu komponen kognitif, komponen afektif atau emosional, dan komponen konatif atau perilaku. Selanjutnya boleh Revi? Baik, selanjutnya ada sumber prasangka LGBT terdiri dari efek kita versus mereka, pengalaman masa lalu, kompetisi, peran belajar sosial atau social learning. Faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk terlibat dalam aktivitas seksual komunitas LGBT yaitu faktor prinsip hidup, faktor lingkungan, faktor kebebasan seksual atau free sex, faktor genetik, faktor hormon, dan faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan. Berdasarkan pada 6 faktor tersebut, Freud mengungkapkan bahwa LGBT bukan sebuah kelainan, tetapi sebagai aktivitas manusia yang secara psikologis bersifat wajar. Maka dari itu, alasan seseorang menjadi LGBT bukan semata-mata karena hanya satu faktor saja, melainkan LGBT ini terbentuk karena berbagai juga faktor lingkungan. Selanjutnya adalah teori social dominance. Teori dominansi sosial adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat dapat diatur dalam hierarki kekuasaan di mana kelompok dominan menikmati bagian yang tidak proporsional dari aset masyarakat dan kelompok bawahan menerima sebagian besar kewajibannya. Terdapat 3 sistem kualitatif hierarki berbasis kelompok yang berbeda, yaitu sistem umur, sistem jenis kelamin, dan sistem kesewenang-wenangan. Mekanisme pembentukan hierarki sosial ada 3, yaitu yang pertama adalah legitimizing needs, yang kedua adalah diskriminasi institusional, dan yang terakhir adalah diskriminasi individu. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan oleh Bapak, Ibu, juga teman-teman rekan kelas 2A dan teman-teman yang menonton di YouTube lainnya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pertuturan kata maupun materi juga hal lainnya. Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.